Halo para penonton, kembali lagi di channel Gamapra. Kali ini Gamapra akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Ambulance. Film ini disutradarai oleh Michael Bay dan diproduksi pada tahun 2022 oleh Universal Pictures. Film ini dibintangi oleh Jake Gyllenhaal sebagai Danny Sharp, Yahya Abdul Mateen sebagai Will Sharp, Eiza Gonzalez sebagai Cam Thompson, dan masih banyak lagi pemeran yang lainnya. Film Ambulance ini bercerita tentang persaudaraan antara Danny dan Will. Mereka sudah hidup bersama sejak kecil. Namun, ketika mereka sudah dewasa, mereka hidup berpisah. Danny menjadi seorang perampok bank, sedangkan Will menjadi seorang tentara. Ketika Will sedang membutuhkan bantuan Danny mengajak Will untuk merampok bank. Persaudaraan mereka diuji ketika mereka ketahuan telah merampok bank dan masuk ke dalam pengejaran polisi. Di dalam aksi perampokan mereka, bertemu dengan seorang petugas ambulan bernama Cam. Danny dan Will menyandra Cam dan membawa Cam untuk kabur bersama dari pengejaran polisi. Di tengah aksi pengejaran polisi, Will sempat bertengkar dengan Danny karena perilaku Danny yang keras kepala. Mampukah mereka berdua melewati masa-masa sulit mereka? So, kita langsung saja ke alur filmnya. Will Sharp adalah saudara tiri dari Danny. Sejak kecil mereka sudah hidup bersama dan menjalin kekompakan. Ayah Danny mengadopsi Will sejak Will masih kecil. Ketika Will dan Danny tumbuh dewasa, mereka berbeda pandangan. Ayah mereka adalah seorang perampok bank yang sudah merampok bank puluhan kali. Will yang merasa tidak bisa hidup di dunia perampokan, dirinya memilih menjadi seorang tentara. Lalu ketika Will sedang membutuhkan uang untuk operasi istrinya, Will mencoba untuk menghubungi layanan asuransi keanggotaan militernya. Namun Will ditolak karena Will sudah tidak terdaftar sebagai anggota militer. Will pun tidak putus asa. Lalu dia pergi ke rumah Danny untuk meminta bantuan. Will meminta Danny untuk meminjamkan uang kepadanya agar dirinya bisa mengobati istrinya yang sedang sakit. Danny pun mengajak Will untuk merampok bank bersamanya. Will yang tidak lagi berniat untuk berkecimpung di dunia perampokan pun akhirnya menolaknya. Namun Danny memohon kepada Will dan memujuk Will agar Will mau ikut merampok bersamanya. Lalu Will pun dengan rasa terpaksa mengikuti permintaan Danny agar dia bisa mendapat uang untuk mengobati istrinya. Kemudian setelah Will setuju untuk merampok bank bersama Danny, mereka lalu pergi ke bank yang akan dirampok. Setelah sampai di bank yang dituju, mereka lalu menyiapkan perlengkapan mereka. Sementara itu di tempat lain, ada suatu panggilan darurat terhadap petugas ambulan. Ada kecelakaan mobil yang menimbulkan korban anak kecil yang tertusuk pagar pembatas. Cam Thompson sebagai petugas ambulan pun menanggapinya dan pergi ke tempat kejadian. Setelah Cam dan rekannya sampai, mereka pun bergegas untuk menyelamatkan anak kecil yang sedang berjuang dari maut. Anak kecil tersebut mengalami kecelakaan bersama ibunya ketika mereka sedang berkendara. Cam yang menemui anak kecil itu berusaha untuk menenangkannya karena petugas damkar sedang berusaha untuk memotong pagar yang menusuk anak kecil itu. Mommy's okay. Mommy's okay. Lungs are clear. Scott! Scott! Setelah terpotong, anak kecil itu dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan medis. Lalu Cam dan rekannya yang telah bekerja keras di hari itu mencoba beristirahat di sebuah kafe. Mereka pun mengobrol-ngobrol santai sembari menunggu panggilan darurat lagi. Kemudian ada dua petugas polisi yang sedang berpatroli di tengah jalan. Dua petugas polisi itu bernama Zack dan Mark. Mereka sedang membicarakan seorang wanita yang disukai oleh Zack. Wanita tersebut bernama Kim. Mark yang melihat Zack ingin berkenalan dengan Kim, mengantarkan Zack untuk menemui Kim yang seorang teller bank. Dan rupanya Kim adalah teller bank yang sedang dirampok oleh Danny dan Will. Ketika Zack telah sampai di bank yang dituju, Zack bertemu dengan Danny yang sedang berpura-pura menjadi manajer bank. Zack pun lantas tidak terlalu curiga dengan Danny. Akan tetapi, ketika Zack bertemu dengan Kim, Zack sedikit curiga terhadap Kim yang seolah-olah sedang ketakutan. Rupanya, para staf dan pengunjung di bank tersebut sedang disandra oleh Danny dan timnya. Kemudian Danny yang merasa terganggu dengan kehadiran Zack, akhirnya Danny mengancam Zack dan menjadikan Zack sebagai sandra. Lalu di luar bank, ada petugas intel yang sedang mengintai Danny dan timnya. Rupanya, Danny dan timnya sudah diintai sejak lama. Petugas intel tersebut berdiskusi kepada atasannya bernama Monroe untuk aksi penangkapan terhadap Danny yang merampok bank. Di sisi lain, petugas Mark yang sedang menunggu Zack tidak mengetahui bahwa Zack sedang disandra oleh Danny. Lalu salah satu rekan Danny yang bertugas membawa mobil mengalami kendala di mobilnya.
Tiba-tiba saja, mobil yang dikendarainya mogok tepat di depan Mark yang sedang menunggu Zack. Petugas Mark pun menemui rekannya Danny untuk menolong memperbaiki mobil yang mogok tersebut. Di sisi lain, para perampok berhasil merampok uang senilai $32 juta di bank tersebut dan mengambil barang-barang berharga yang disimpan di bank itu. Setelah sekiranya sudah selesai, mereka pun bergegas untuk kabur dari bank tersebut. Namun, ketika Danny dan timnya mau kabur, petugas Mark sempat melihat Zack yang sedang disandra. Lalu pecahlah situasi di sekitaran bank tersebut. Para perampok yang ketahuan oleh polisi menembakkan senjatanya ke arah polisi, dan para masyarakat di sekitaran bank pada panik berlarian. Intel yang telah mengintai dari jauh pun memanggil bantuan dan memulai aksinya untuk melumpuhkan para perampok tersebut. Kemudian, karena rencana Danny kurang berjalan lancar, Danny dan Will berusaha kabur sambil membawa Zack. Namun mereka terjebak. Di tengah pelarian mereka, Zack yang sedang disandra mencoba melakukan perlawanan. Sehingga, secara tidak sengaja Will menembak Zack. Will pun menjadi panik lantaran dirinya sudah menembak polisi. Namun, Danny membujuk Will untuk tetap fokus dalam pelarian mereka. Lalu Danny dan Will pun kabur meninggalkan Zack yang hampir mati. Sementara itu, para perampok yang melawan polisi berhasil ditembak jatuh oleh para polisi. He was on your wedding, bro! Come on! What was that? Automatic rounds. Unit 3, shots fired. Kemudian Mark yang berhasil memasuki bank langsung menuju ke tempat Zack berada. Ketika Mark melihat Zack terluka, Mark pun meminta bantuan medis. Di sisi lain, Cam dan rekannya mendapat panggilan darurat terkait adanya laporan penembakan terhadap petugas polisi yaitu si Zack. Lalu mereka berdua langsung pergi ke bank untuk menjemput Zack yang sedang terluka. Ketika mereka sudah sampai, Cam pun langsung memasukkan Zack ke dalam ambulan dan segera membawa Zack ke rumah sakit. Call Memorial. Told them we have an ETA of 7 minutes, okay? Sementara itu, para perampok yang tinggal menyisakan Danny dan Will. Mereka berdua pergi ke pintu belakang bank. Namun mereka sudah terkepung oleh polisi. Akhirnya mereka berusaha melarikan diri lagi sambil melawan para polisi yang menembak mereka. Kemudian ketika mereka berdua berusaha untuk kabur dari serangan polisi, Danny melihat ada mobil ambulan yang sedang membawa Zack lewat. Danny pun membajak mobil ambulan tersebut dan menyandra Cam yang sedang merawat Zack. Move, go! We got cops ahead. Di sisi lain, rekan timnya Zack yaitu Mark menemukan petugas ambulan yang terkapar, lalu meminta informasi mengenai ciri-ciri para perampok bank yang membawa ambulan. Kemudian kepala Intel Kapten Monroe tiba di TKP dan menanyakan kabar ke anak buahnya mengenai kekacauan yang terjadi. Anak buahnya Kapten Monroe pun menjelaskan bahwa ada kru polisi dari Polres LA telah disandra di dalam mobil ambulan oleh para perampok dan menyalahkan Mark sebagai penyebab kekacauan. Lalu Mark yang merasa disalahkan tidak terima dan sempat ada keributan antara tim Intel dengan Mark. Namun Kapten Monroe berjanji ke Mark bahwa dirinya akan membawa kembali Zack yang disandra. Huh? What you say? Hey! What you say? Say it again! Kemudian Danny dan Will yang telah mencuri ambulan berhenti di sebuah gang karena mereka melihat ada helikopter yang sedang mencari keberadaan mereka. Di sela-sela itu, Cam berusaha untuk kabur. Setelah Cam keluar dari ambulan, Danny berhasil menghentikan Cam dan membawa Cam kembali ke dalam mobil ambulan. Di sisi lain, Kapten Monroe memerintahkan dari berbagai unit yang dimiliki oleh Polres LA untuk bekerja sama dalam penangkapan para perampok bank yang telah menyandra polisi dan petugas ambulan. Lalu para polisi pun berhasil menemukan keberadaan Danny dan Will. Kemudian mereka pun mengejar mobil ambulan tersebut. Target is proceeding down Broadway. Have all units respond southbound on Broadway. Unit to use triggerfish to find whatever communication devices they have on board. Get them fast. Over. Di tengah pengejaran oleh polisi, Zack mengalami gangguan pada jantungnya, sehingga Cam mencoba menolongnya. Namun Cam mengalami kesulitan hingga dirinya meminta pertolongan Danny untuk membantunya. Di tengah kepanikan saat dalam pengejaran polisi,
Cam dan Danny berupaya untuk menjaga Zack agar tetap hidup dengan memompa jantungnya Zack, karena Zack adalah kunci untuk Danny dan Will bisa kabur dari polisi, karena polisi tidak akan menghancurkan ambulan tersebut karena ada polisi di dalamnya. Dan Will berupaya mengemudikan ambulannya untuk terus mengecoh para polisi yang mengejarnya. Upaya Will pun berbuah hasil sehingga para mobil polisi yang mengejarnya pada hancur semua. Kemudian upaya polisi untuk mengejar Will dan Danny pun terus berlanjut. Helikopter polisi terus memantau pergerakan mobil ambulan yang dibawa Will. Kapten Monroe memerintahkan anak buahnya untuk lebih agresif mendekati mobil ambulan, agar mobil ambulan tersebut bisa terkena jebakan yang telah polisi siapkan. Mark yang mendengar perintah tersebut bergegas mengambil mobil polisi dan mengejar ambulan yang menyandra Zack dan juga Cam. Sedang di sisi lain, Danny menelpon seorang pria bernama Papi, salah satu rekan kriminal ayahnya Danny, untuk membantunya agar lolos dari kejaran polisi dan akan memberikan imbalan jika mau membantu Danny. Papi pun langsung menyuruh anak buahnya agar mempersiapkan kebutuhan Danny. Danny membutuhkan orang untuk mencuri beberapa mobil ambulan di pusat kota, agar nantinya bisa mengalihkan pengejaran polisi dengan memanfaatkan mobil ambulan yang terparkir di pusat kota. Kemudian setelah mengatur rencana dengan Papi, Danny menelpon rekannya yang lain untuk membantunya membawakan sebuah cat berwarna biru untuk mengubah warna mobil ambulan yang dibawa Danny. Kemudian setelah mengatur rencana, Danny dihadapkan dengan situasi pengejaran polisi yang semakin agresif untuk memojokkan Danny. Mark yang terus mengejar Danny berusaha untuk mendekati mobil ambulan. Danny yang merasa terancam mencoba untuk menembak Mark, namun Cam mencegahnya dan membuat Danny menjadi marah. Setelah itu, Danny membuka pintu belakang mobil ambulan dan meminta para polisi untuk mundur sembari mengancam akan menembak Cam. Kemudian terdengar suara anjing dari mobil polisi yang dipakai Mark. Rupanya ada anjing Kapten Monroe berada di dalam mobil yang dipakai oleh Mark. Kapten Monroe yang mendengar itu khawatir dengan anjingnya yang sedang berada dalam pengejaran. Kapten Monroe langsung menyuruh para anak buahnya untuk mundur dalam pengejaran. Pull back, everybody, pull back. Nitro down. Get down. Setelah polisi memberi ruang kepada Danny dalam upaya pengejaran, lalu datanglah seorang agen FBI dari unit perampokan bank bernama Anson ikut serta dalam pengejaran Danny. Agen Anson pun menjelaskan ke Kapten Monroe bahwa perampok yang menyandra adalah Danny Sharp yang telah berpengalaman dalam dunia perampokan bank. Danny sudah mulai terjun dalam misi perampokannya sejak Danny berusia 17 tahun dan ayahnya juga salah satu legenda dalam aksi perampokan bank. Ayahnya Danny telah membunuh 6 manajer dan 2 teller bank di tahun 90-an. Danny ini bukan kaleng-kaleng dalam aksi perampokannya. Dirinya mampu meretas sistem keamanan bank dengan mudah. Dan alasan kenapa Danny tidak langsung membunuh Zack pada saat di bank, karena Danny sedang berencana sesuatu untuk bisa kabur dan dirinya tidak ingin tertangkap oleh polisi. Lalu agen Anson memberitahukan bahwa Danny adalah teman masa lalunya. Itulah mengapa agen Anson sangat mengenal Danny. This is Sky 4. As you can see, Highway Patrol out on the forefront. Such a crazy day. It reminds me of years ago the North Hollywood. What's going on for the plaza? Kemudian berpindah di sisi Danny. Rupanya saat Danny ingin menembak Mark tetapi dijaga oleh Cam, tembakan tersebut sempat keluar dan mengenai Zack. Akhirnya ada peluru yang bersarang di tubuh Zack sehingga Zack membutuhkan operasi untuk mengeluarkan peluru tersebut. Danny pun langsung menyuruh Cam untuk menghubungi dokter agar Zack dapat dioperasi di dalam mobil ambulan. Dengan rasa terpaksa, Cam menelpon rekannya yang seorang dokter. Lalu ketika sudah terhubung, ternyata luka yang dialami Zack cukup parah sehingga membutuhkan seorang ahli bedah yang lain untuk menangani operasinya Zack. Kemudian Will yang pernah belajar dalam hal medis membantu Cam untuk mengoperasi Zack. Lalu dalam keadaan pengejaran polisi dan di dalam ambulan, Zack pun mendapatkan operasi lewat instruksi jarak jauh yang dilakukan dokter bedah dibantu oleh Cam dan Will lewat rekaman video. Lalu ternyata setelah diperiksa dan dicari keberadaan pelurunya, peluru itu ada di dalam limpahnya Zack dan situasi pun menjadi menegangkan. Ketika Cam mencoba mengeluarkan peluru tersebut, Zack sadar dari pingsannya. Dalam keadaan sadar, Zack pun merasakan tangannya Cam sedang berada di dalam perutnya. Namun tidak pakai lama, Will pun memukul Zack hingga Zack pingsan kembali. Setelah Zack pingsan, peluru tersebut berhasil dikeluarkan di dalam limpahnya Zack. Akan tetapi, limpahnya Zack pecah dan semuanya menjadi panik. Lalu dokter memerintahkan untuk menjepit limpahnya Zack yang pecah. Cam pun menyuruh Will untuk menggunakan penjepit rambut untuk menjepit limpahnya Zack. Setelah itu, Zack yang membutuhkan darah, Will pun mendonorkan darahnya untuk menyelamatkan Zack agar Zack tetap hidup.
Kemudian para polisi yang sedang mengawasi mereka yang berada di dalam mobil ambulan mengira Zack sudah tewas. Lalu Kapten Monroe memerintahkan pasukan sniper untuk menembak jatuh si Danny. Namun ketika para sniper mau menembak, Cam yang telah dihubungi lewat HP-nya oleh Agen Anson bilang bahwa Zack masih hidup. Lalu Agen Anson pun meminta Kapten Monroe untuk menghentikan para sniper. Namun Kapten Monroe telat bilanginnya. Para sniper sudah menembakkan senjatanya ke arah Danny. Beruntung, Cam menyelamatkan Danny dan juga Will dengan bilang bahwa ada sniper yang telah mengincar mereka. Danny dan Will pun langsung menghindari tembakan dari sniper. Snipers in the team not to stay as low as possible. He's alive? Yes, he's alive. Hey, he's alive. Our cop's alive. God. Target one. Kill shots. Snipers! Snipers! Where? Black building! Pendant, stand down, stand down. Setelah Danny ditembaki oleh sniper, Danny menghubungi Kapten Monroe lewat saluran radio atau HT. Mereka berdiskusi tentang para Sandra. Danny menjelaskan ke Monroe bahwa dirinya kecewa pada Monroe karena Monroe tidak mementingkan keselamatan para Sandra. Danny pun mencoba untuk mengancam Monroe dengan menembak Cam di dalam mobil ambulan. Tetapi Will yang sedang membawa mobil menghentikan aksinya Danny yang ingin membunuh Cam. Lalu Danny dan Will sempat saling baku hantam karena mereka berbeda pendapat. Danny yang ingin membunuh Cam, sedangkan Will tidak ingin ada jatuhnya korban. Selagi mereka bertengkar, Cam melaporkan ke agen FBI lewat HP-nya bahwa mereka pergi ke suatu tempat bernama Boyle Heights. Kini para polisi mengetahui tujuan Danny dan Will. Kemudian Danny dan Will yang sempat bertengkar akhirnya berdamai. Lalu mereka mendengarkan musik bersama untuk meredakan ketegangan mereka berdua. Kemudian Danny dan Will mengajak pergi ke sungai Los Angeles untuk mengelabui para polisi. Namun helikopter polisi terus mengejarnya hingga Danny turun dari ambulan dan menembaki helikopter tersebut. Setelah helikopter tersebut terkena tembakan dari Danny, helikopter tersebut mundur dari pengejaran. Lalu dilanjutkan lagi dengan mobil polisi. Will dan Danny kemudian berkendara di jalur berlawanan di jalan tol dan banyak mengakibatkan kecelakaan. Dengan melakukan itu, mereka berhasil lolos dari kejaran para polisi. Kemudian ketika mereka berhasil lolos dari kejaran polisi, mereka pergi ke bawah jembatan dan menemui rekan mereka yang sudah menunggu untuk membantu mereka mengelabui para polisi. Sedangkan para polisi sudah mengetahui keberadaan mereka. Lalu para polisi memblokade jalan keluar untuk mengepung Danny dan Will. Di sisi lain, rekannya Danny bernama Roberto telah menyiapkan bahan peledak di dalam mobil ambulan. Di tempat itu juga, Danny sempat kesal dengan temannya karena mobil ambulan yang seharusnya dicat biru malah dicat hijau oleh temannya. Lalu ketika persiapan sudah selesai, Danny dan Will memulai aksinya dengan mengelabui para polisi yang sudah mengepung mereka. Roberto dan rekan yang lainnya masing-masing membawa mobil ambulan untuk mengelabui para polisi. Ketika para polisi mengejar salah satu dari mereka, Danny dan Will bergegas keluar untuk kabur. Di sisi lain, Roberto yang membawa mobil ambulan yang lain keluar dari ambulan dan membiarkan ambulan tersebut mengarah sendiri ke kerumunan para polisi yang telah menutup jalan. Lalu bukan hanya itu saja, Roberto sudah menyiapkan mobil yang sudah dipasang senjata bradet di dalamnya dan mengarahkan mobil tersebut ke arah kerumunan polisi. Dan kali ini, Kapten Monroe tewas ditembaki oleh mobil tersebut. Setelah rangkaian penyerangan terhadap polisi, Mark sempat melihat Roberto yang sedang kabur. Lalu Mark mengejar Roberto dan membunuhnya. Kejadian itu sempat terekam oleh siaran TV dan dilihat oleh Papi bahwa si Roberto yang merupakan anaknya kini telah tewas. Kemudian Danny dan Will pun datang ke tempat rumahnya Papi setelah mereka berhasil lolos dari polisi. Lalu Danny pun memberikan sejumlah uang ke Papi atas imbalan yang sudah dijanjikan sebelumnya. Namun kematian Roberto yang disaksikan Papi membuat Papi menginginkan para Sandra yang berada di ambulan untuk ikut bersamanya sebagai ganti rugi atas kematian anaknya. Papi pun menginginkan Cam untuk ikut bersama Papi karena Cam sudah banyak terlibat dan mengetahui keberadaan persembunyian Papi. Will yang mengetahui itu menolak usulan Papi, namun Danny setuju dan terjadilah perdebatan antara Will dan Danny. Persaudaraan mereka pun diuji ketika mereka harus memilih untuk menyerahkan Cam kepada Papi. Lalu setelah perdebatan selesai, Danny dan Will pun akhirnya bekerja sama untuk membunuh Papi beserta anak buahnya.
that he's my pretend brother? He's my real brother! Ketika kekacauan sedang berlangsung antara anak buahnya Papi dan juga Danny, Cam tidak sengaja menembak Will menggunakan pistol milik Zack. Will pun tertembak, lalu Danny membawa mereka semua pergi keluar dari rumahnya Papi. Di sisi lain, para polisi yang sedang mencari mereka mengetahui keberadaan Danny dan Will. Para polisi pun mengejar mereka. Lalu Danny yang sangat sayang terhadap Will meminta Cam untuk merawat Will yang tertembak. Dan Danny yang tidak mau kehilangan Will berupaya membawa Will ke rumah sakit sambil dikejar-kejar oleh polisi. Kemudian ketika mereka sudah sampai rumah sakit, Danny menyadari bahwa ada pistol di dalam ambulan. Lalu Cam pun mengaku bahwa dirinya lah yang menembak Will. Danny pun marah terhadap Cam karena Will telah menyelamatkan Zack yang hampir mati dan juga berdebat dengan Danny di rumahnya Papi demi menyelamatkan Cam. Tetapi Cam malah menembak Will. Itulah penyebab Danny marah terhadap Cam. Kemudian di tengah ketegangan di dalam ambulan, para polisi pun langsung mengepung dan membidik mobil ambulan untuk membunuh para perampok. Lalu agen Anson mencoba menghubungi Danny untuk membujuk Danny agar Danny mau menyerah. Sementara itu di dalam ambulan, Danny bersumpah akan membunuh Cam bersama dirinya sendiri di siaran langsung televisi. Kemudian sebelum berhadapan dengan polisi, Will yang tidak punya pilihan lain menembak Danny dari belakang. Come out. Right now. I'm done! I don't think you're stupid. Just come. Pull your man back or I'm gonna shoot you in the head! Setelah itu, para polisi menangkap Will dan Danny. Danny pun meminta maaf kepada Will sebelum dia meninggal atas luka-luka yang dialami oleh Will. Setelah peristiwa itu, Cam membantu Will yang masih hidup untuk mendapatkan perawatan. Will pun dibawa ke ruang perawatan. Lalu Cam yang melihat istrinya Will memberikan dukungan dan uang hasil rampokan kepada istrinya Will. Karena sebelumnya pada saat di perjalanan menuju rumah sakit, Will sempat menitip pesan ke Cam untuk memberikan uang hasil ngerampok kepada istrinya karena istrinya sedang membutuhkan uang untuk berobat. Ketika semuanya sudah selesai, Will bertemu dengan istri dan anaknya. Lalu Will meminta maaf atas kejadian yang menimpa dirinya. Di sisi lain, agen Anson menanyakan ke Zack siapa yang menembak dirinya dengan memberikan sebuah foto antara Will dan Danny. Zack pun memilih Will karena Will telah menyelamatkan hidupnya. Sementara itu, Cam menemui anak kecil yang mengalami kecelakaan untuk berpamitan pulang karena Cam seharian telah menjalani serangkaian peristiwa yang menegangkan di dalam hidupnya selama dirinya menjadi petugas ambulan. Dan itulah akhir dari alur film ini. Oke, mungkin itu saja yang Gamapra bisa sajikan kepada kalian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ucapan dalam pembuatan alur filmnya. Dan Gamapra menyarankan kepada kalian untuk menonton full filmnya karena itu jauh lebih baik. Di sini Gamapra hanya membuat suatu hiburan kepada kalian yang tidak mau menonton film berjam-jam. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan share video ini. Akhir kata, Gamapra pamit undur diri, jaga kesehatan, stay safe dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video alur film yang lainnya. Bye-bye.